Hai, selamat datang di Kaleidoskop 2022. Akhirnya kamu masuk juga. Perkenalkan, kami adalah pegawai BPPK. Di sini, kami akan mengajak flashback kegiatan penting BPPK selama tahun 2022. Sudah siap? Ayo kita mulai dari Januari. Tahun baru, semangat dan harapan baru dalam Town Hall Meeting menjadi pembuka tahun. Rangkaian acara berisi BPPK 2021 Rewind, pembacaan Anchor Statement BPPK, wishlist pegawai BPPK, BPPK mendengar, dan penganugerahan Liga Inovasi 2021. Beralih ke bulan kedua, Pusdiklat Bea dan Cukai sebagai Regional Training Center Indonesia menyelenggarakan International Conference on Customs and Tax Cooperation. Kegiatan ini menghadirkan pembicara dari perwakilan WCO, perwakilan OECD, praktisi dari DJP, praktisi dari DJBC. Kegiatan ini diikuti oleh 904 peserta pada hari pertama dan 758 orang peserta pada hari kedua yang berasal dari 15 negara di kawasan Asia Pasifik. Learning Engagement Forum atau LEF merupakan media forum komunikasi pelaksanaan AKP bagian pengembangan unit Eselon 1 dan LNSW dengan Pusdiklat dan PKN STAN. Tujuan forum ini adalah menindaklanjuti dan mempersiapkan pelaksanaan Pra-Learning Council Meeting atau Forum Sekretaris Unit Eselon 1 dalam mendukung pelaksanaan LCM. Pra-LCM dihadiri oleh Kepala BPPK, Kepala Biro SDM, dan para Sekretaris Unit Eselon 1 dan LNSW untuk mengkonfirmasi atas berbagai isu strategis di Unit Eselon 1 dan LNSW yang perlu mendapatkan dukungan pembelajaran dan manajemen pengetahuan sekaligus mempersiapkan pelaksanaan LCM. BPPK melaksanakan LCM sebagai forum tertinggi pimpinan Kemenq yang menentukan arah kebijakan pembelajaran, manajemen pengetahuan, dan pendidikan PKN STAN. LCM memegang peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pengembangan SDM Kementerian Keuangan. Pada LCM 2022, Menteri Keuangan menekankan adanya pemetaan pengetahuan serta analisa gap antara pengetahuan yang sudah di-capture dengan kebutuhan faktual di organisasi. Beliau juga berharap agar DNA para pegawai Kemenq terbiasa dengan knowledge capture dan knowledge culture untuk mewujudkan Kemenq sebagai learning organization. Kegiatan LCM 2022 kembali menjadi sarana BPPK untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan 3 arah kebijakan pembelajaran meliputi joint program, pembelajaran terintegrasi, dan leveling pembelajaran, dan upaya BPPK dalam mendukung pengembangan kompetensi SDM dalam menjawab tantangan dan isu strategis di level Kemenq dan unit Eselon 1. THM kedua dilaksanakan pada 27 April 2022 dengan tema BPPK terkini dengan bahasan utama Learning Council Meeting. Di akhir Mei, BPPK menyambut jajaran Wakil Menteri Keuangan Republik Demokratik Timor Leste. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa poin penting mengenai dukungan BPPK dalam upaya peningkatan dan pengembangan SDM keuangan pada reformasi keuangan yang tengah dirancang oleh Kemenq Timor Leste. Kepala BPPK menyatakan kesediaannya untuk memberikan asistensi dalam pembangunan training center. Dilanjutkan dengan pelatihan internasional, pelatihan teknis kepabeanan dasar pada bulan Agustus, dan penandatanganan MOU pengembangan kapasitas SDM pada bulan September. Mulai bulan Juni, Central Transformation Office berkolaborasi dengan Pusdiklat Keuangan Umum BPPK untuk menyelenggarakan program Workshop Road to Data Analytics Kementerian Keuangan atau Rodaku. Kick-off Rodaku dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Heru Pambudi dan Kepala BPPK Andin Hadianto. Implementasi Learning Organization di lingkungan Kemenq melalui inisiasi dari BPPK mulai digalakkan. Untuk menyelaraskan pengukuran tingkat implementasi tersebut, BPPK menyelenggarakan Entry Meeting Learning Organization Kementerian Keuangan 2022. Kegiatan ini juga menjadi awal mula perwujudan komitmen dan keseriusan Kemenq menjadi sebuah learning organization. Pusdiklat Bea dan Cukai menerima kunjungan dari Atase Bea Cukai New Zealand. Kunjungan ini salah satunya membahas rencana kolaborasi pelatihan di waktu yang akan datang. Menteri Keuangan hadir untuk meresmikan pendirian Sustainable Development Goals Desa Center yang merupakan program kerjasama antara PKN STAN dan Kemendes PDTT. 2 hari kemudian, PKN STAN turut serta dalam Second Jambore BUMDesa 2022 dengan melakukan launching pendampingan Politeknik Keuangan Negara STAN terkait program perbantuan tenaga ahli, pelatihan BUMDesa, dan pendampingan pengelolaan keuangan BUMDesa. Acara tersebut diselenggarakan pada hari Jumat 24 Juni 2022 di BUMDesa Sukosari Makmur, Trawas, Jawa Timur. Gimana, masih mau lanjut? Kita sudah sampai setengah jalan nih, lanjut bulan Juli.
Executive Training Optimizing Collaborative Leadership menjadi pembuka bulan Juli yang merupakan executive training pertama yang diselenggarakan sendiri oleh Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial. Acara ini diselenggarakan di Yogyakarta 5-7 Juli 2022 dengan jumlah peserta 35 pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kemenkeu. Kepala BPPK Andin Hadianto menghadiri Stakeholders Gathering 2022 sekaligus peresmian gedung asrama Pusdiklat Keuangan Umum. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh stakeholders Pusdiklat KU. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri Disnatalis ke-7 PKN STAN. Ibu Menkyu berpesan, selamat Dies Natalis yang ke-7. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, terus melindungi dan memperkuat PKN STAN untuk menjadi kawah bagi para punggawa keuangan negara ke depan yang makin baik, amanah, berintegritas. Dalam kesempatan yang sama, Menkyu sekaligus meresmikan Gedung Nusantara sebagai gedung pendidikan PKN STAN. BPPK menggelar forum koordinasi pembelajaran keuangan negara bidang anggaran dan perbendaharaan yang dihadiri oleh 98 peserta dari 27 kementerian lembaga. Forum tersebut menghasilkan identifikasi kebutuhan pembelajaran keuangan negara yang berasal dari kementerian lembaga, penguatan sinergi dan kolaborasi, serta komitmen kementerian lembaga dalam meningkatkan kompetensi SDM pengelolaan keuangan negara di lingkungan kementerian lembaga. Kemenkeu Learning Festival tahun 2022 mengusung tema bersama menguatkan Kemenkeu sebagai learning organization. Rangkaian acara ini dibuka dengan acara loker spesial, dilanjutkan dengan learning bootcamp, learning competition, Kemenkeu Learning Week, Simposium Nasional Keuangan Negara, dan puncaknya pada Be a Champion. Seluruh kegiatan ditujukan untuk pegawai Kemenkeu, kecuali SNKN dan KLW untuk masyarakat umum. Menghadirkan narasumber internal, praktisi eksternal, bahkan narasumber internasional. Pada acara puncak Be a Champion dilakukan peluncuran KMK 350 tahun 2022 dan dihadiri para pimpinan tinggi Kemenkeu termasuk Menteri Keuangan dan pejabat Eselon 1. Belajar itu tidak selalu dibayangkan ada di kelas, tapi belajar atau yang sering juga di dalam arti yang lebih luas, development dari kapasitas kita masing-masing, itu yang disebut belajar, berlatih, dan bekerja. Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap hari. Pada learning competition, BPPK sebagai tuan rumah acara juga mendapat beberapa juara yang diraih oleh tim maupun individu. Pelatihan penilaian properti tingkat dasar untuk penilaian BMD terselenggara atas kerjasama antara Pusdiklat KNPK, PKN STAN, dan Kementerian Dalam Negeri. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan teknis pegawai pemerintah daerah dalam melaksanakan penilaian properti. Pusdiklat PSDM kini bertransformasi menjadi Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial atau Pusdiklat KM sesuai dengan amanat PMK nomor 118 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. BPPK kembali ditetapkan sebagai lembaga pengakreditasi program pelatihan teknis bidang keuangan negara selama 5 tahun ke depan mulai tahun 2022. Melalui mandat ini, BPPK memiliki kewenangan untuk memberikan dan mencabut akreditasi terhadap program pelatihan teknis di bidang keuangan negara yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah. Direktur PKN STAN menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan paradigma baru audit internal tahun 2022 kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan RI dan Direktur PPK BLU DJPB di Gedung MPKN STAN. Pelatihan PBAI dengan 7 batch ini merupakan kerjasama PKN STAN dengan Kementerian Kesehatan yang diinisiasi oleh Direktorat PPK BLU yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta pelatihan di bidang audit internal. Sebagai bentuk pengelolaan inovasi dan dalam rangka mewujudkan budaya inovasi di lingkungan BPPK, telah dilaksanakan Kick-Off Festival Inovasi BPPK tahun 2022 oleh Kepala BPPK. Penyampaian proposal pada Liga Inovasi BPPK dilaksanakan sejak 26 Oktober sampai dengan 25 November 2022 dan terkumpul sebanyak 34 inovasi unit serta 63 ide inovasi. Sebagai kelanjutan dari Learning Council Meeting, dilakukan harmonisasi internal atas data rekapitulasi AKP tahun 2023. Agenda yang dibahas adalah melakukan harmonisasi pembelajaran di lingkungan Balai Diklat atas data rekapitulasi AKP Pusdiklat tahun 2023 di lingkungan BPPK. THM ketiga diselenggarakan pada 27 September 2022 dengan tema Ciptakan Inovasi BPPK Berprestasi.
Penyiapan harmonisasi AKP untuk tahun 2023 dihadiri oleh Sekretaris BPPK, Kepala Bagian Pengembangan SDM pada Biro SDM, para Kepala Bagian Pengembangan SDM seluruh unit Eselon 1 dan LNSW, para Kepala Bidang Renbang Jar Pusdiklat dan Kepala Bidang PPM pada Pusdiklat KM. Learning Engagement Forum dilakukan sebagai bagian dari koordinasi dan konfirmasi guna mengkonsolidasikan data AKP 2023. PKN STAN mewisuda 2.397 wisudawan, Senin 3 Oktober 2022 di kampus PKN STAN. Wisuda akbar ini dihadiri oleh Menteri Keuangan RI, Ketua IKANAS, serta jajaran pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan. Di dalam dunia kerja, setiap hari adalah ujian. Setiap hari juga adalah belajar. Siapkan mental kalian untuk menjadi bagian dari para birokrat di Indonesia yang memiliki ciri profesional, kompeten, bersinergi untuk melayani dan terus mengejar kesempurnaan. Selamat bekerja, selamat membaktikan diri kalian semuanya, dan seperti saya katakan sekali lagi, jangan pernah lelah mencintai Indonesia, berikan yang terbaik. Pada harmonisasi eksternal AKP, Kepala BPPK Andin Hadianto menyebutkan AKP tahun 2023 telah disusun secara berjenjang antara pengelola SDM unit Eselon 1, LNSW, dan Pusdiklat. Penyelenggaraan pembelajarannya direncanakan akan dilaksanakan secara klasikal dan digital, baik itu di Pusdiklat maupun di BDK. Terdapat 348.245 orang peserta pada 744 program pembelajaran. Dari total 744 program pembelajaran di tahun 2023, sebanyak 310 program atau 41,7% telah menerapkan 3 arah kebijakan pembelajaran. Terkait dengan pemenuhan pembelajaran dalam menjawab berbagai isu strategis di setiap unit Eselon 1, AKP 2023 telah merespons kebutuhan tersebut dengan tingkat pemenuhan sebesar 82,76%. BPPK menyelenggarakan pencanangan pembangunan ZIWBK dan WBBM di lingkungan BPPK dengan WBBM untuk unit Pusdiklat Bea dan Cukai dan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, serta WBK untuk Pusdiklat Pajak, PKN STAN, BDK Pontianak, BDK Balikpapan, dan BDK Makassar. High-level meeting atau HLM merupakan pertemuan tahunan antara pimpinan tinggi BPPK dan DJKN dengan JPPH Malaysia. HLM ini diselenggarakan oleh JPPH di Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa sampai Kamis 15 sampai dengan 17 November 2022 di Hotel Intercontinental Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan ini dihadiri oleh beberapa perwakilan BPPK, diantaranya Kepala BPPK Andin Hadianto, Kepala Pusdiklat KNPK Heru Wibowo, Direktur PKN STAN Rahmadi Murwanto, dan beberapa pejabat lainnya di lingkungan BPPK. BPPK naik kelas. Berlokasi di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, BPPK melaksanakan rapat kerja tahun 2022. Hari ini kita membicarakan 3 besar tadi. Kalau lihat laporan yang dilakukan oleh Pak Ses, ya, mulai dari pembelajaran integrasinya, LO dan pembelajaran integrasi, kemudian PO dan delayering, yang ketiga adalah tadi sasaran strategis 2023 bahkan 2024. Ini kita bisa bicara yang strategis, termasuk yang bisa bilang mungkin non strategis tapi signifikan di dalam mensupport sasaran strategis itu. Saya ingin di 2023 kita tingkatkan supaya kita naik kelasnya 2 tingkat. Nah, ini kalau kita sepakat, saya senang sekali. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan bekerja sama dengan Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPB menyelenggarakan kegiatan Conference on Public Finance and Treasury 2022 dengan tema Digital Transformation Towards Inclusive Public Financial Management and Public Services. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Keuangan, Dirjen Perbendaharaan, Kepala BPPK, Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, staf ahli bidang Opti, dan Profesor Miriam Lips dari Victoria University of Wellington School of Government. Untuk kedua kalinya, BPPK kembali menyelenggarakan Forum Koordinasi Pembelajaran Keuangan Negara bersama BPSDM Provinsi seluruh Indonesia pada tanggal 15 Desember 2022.
Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau PSIAP merupakan salah satu kegiatan prioritas yang menjadi indikator pada target pembangunan dalam RPJMN 2020 sampai 2024. Untuk mempersiapkannya, pegawai DJP perlu dibekali dengan pelatihan. Tercatat pada tahun 2022 telah dirilis sebanyak 6 program microlearning digital mindset dan 12 e-learning proses bisnis terkait PSIAP yang digawangi oleh Pusdiklat Pajak melalui Kemenkeu Learning Center dan telah diikuti oleh seluruh pegawai DJP. Rencananya akan berlanjut pada tahun 2023. Eits, jangan kabur dulu, belum selesai loh ini. Kita lihat yuk capaian BPPK selama tahun 2022. BPPK melayani 38 benchmark selama 2022 di kantor pusat dan beberapa lainnya di Pusdiklat dan Balai Diklat. Pada acara puncak Hakordia tahun 2022 ini, terdapat penghargaan kepada unit-unit kerja di lingkungan Kemenkeu yang memperoleh predikat WBK maupun WBBM, tak terkecuali BPPK. Adapun unit kerja BPPK yang menyandang predikat tersebut adalah sebagai berikut. Selama 2022, BPPK menetapkan 3 keputusan Menteri Keuangan diantaranya. Yang pertama, KMK nomor 53 tahun 2022 tentang logo atau lambang, bendera, busana akademik, dan Mars Politeknik Keuangan Negara STAN tanggal 24 Februari 2022. Yang kedua, KMK nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan atas KMK nomor 2 tahun 2021 tentang penilaian tingkat implementasi organisasi pembelajar atau Learning Organization dan Komite Learning Organization di lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 2 September 2022. Yang ketiga, KMK nomor 350 tahun 2022 tentang implementasi pembelajaran terintegrasi tanggal 1 September 2022 yang diluncurkan secara resmi oleh Menteri Keuangan RI pada acara Puncak Kemenkeu Learning Festival Be a Champion 3 November 2022. Untuk capaian kinerja BPPK 2022 bisa dilihat pada grafik berikut ya. NKO BPPK sampai dengan triwulan ketiga 2022 adalah sebesar 113,52 lebih tinggi dibanding NKO triwulan ketiga tahun 2021 sebesar 113,36. Realisasi peserta dari IKU Jamlator sampai dengan kuartal 4 2022 sebanyak 471.384 peserta. Data dari dashboard Smantik sampai dengan kuartal 4 sebanyak 572.307 peserta. Total program tahun 2022 dari IKU Pembelajaran Digital sebanyak 973 program. Total program dari dashboard Smantik sampai dengan kuartal 4 sebanyak 1026 program. Wah, keren! Insan BPPK juga banyak yang berprestasi loh, baik individu, tim, maupun organisasi. Pada akhir 2021 lalu, BPPK mengadakan Liga Inovasi Internal BPPK sebagai penyemangat dalam menciptakan inovasi pekerjaan sehari-hari. Pada Town Hall Meeting BPPK 1, BPPK menobatkan para pemenang Liga Inovasi. Kemenkeu Learning Center berhasil meraih peringkat pertama dari top 5 inovasi terbaik pada kompetisi inovasi Kementerian Keuangan tahun 2021 yang diumumkan pada Februari 2022. Pada Desember 2022, BPPK kembali lolos 10 besar kompetisi inovasi Kementerian Keuangan 2022 dengan usulan inovasi Kemenkeu Corporate University. Sekretaris Badan Iqbal Islami melakukan sesi presentasi dan wawancara untuk tahap ketiga penilaian kompetisi ini di hadapan tim panel independen pada 20 Desember 2022. BPPK kembali dinobatkan sebagai PPID tingkat 1 kategori informatif tingkat Kementerian Keuangan tahun 2022 bersama dengan 5 unit eselon 1 lainnya yang diumumkan pada webinar keterbukaan informasi publik 4 Agustus 2022. BPPK berhasil meraih seluruh gelar juara 3 besar pada kompetisi pengembangan materi microlearning LAN Awards 2022. Juara pertama oleh tim PTP Pusdiklat Pajak yang terdiri dari Dika Arifiani, Yogi Jaya, dan Yudi Restu. Juara kedua diraih oleh Widya Iswara Pusdiklat AP, Rudi Widodo. Dan juara ketiga dicapai oleh Widya Iswara Pusdiklat KM, Anis Said Basalamah, dan PTP Pusdiklat KM, Kusnan Hidayat. Dalam kompetisi yang diadakan LAN, Bapak Yasser Arafat Usman, Widya Iswara Ahli Madya Pusdiklat KNPK meraih prestasi terbaik 2, pemilihan Widya Iswara berprestasi. Bapak Yasser mengajukan judul Best Practice Widya Iswara PKL Virtual. Tim pengembang Kemenkeu Learning Center meraih penghargaan Nagara Dana Kesatria kategori Inspirasi kategori Tim.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran Pusdiklat Keuangan Umum, Wawan Ismawandi, juga menerima penghargaan Negara Dana Kesatria kategori kolaboratif. Pusdiklat Keuangan Umum dan BDK Malang meraih penghargaan Negara Dana Abyakta Bidang Budaya Organisasi. BPPK meraih 2 penghargaan dalam Top Digital Awards 2022 meliputi Top Digital Implementation 2022 level Stars 5 untuk BPPK melalui Kemenkeu Learning Center generasi kedua dan Top Leader on Digital Implementation 2022 untuk Kepala BPPK Andin Hadianto dalam komitmen mengimplementasikan pembelajaran digital dan manajemen pengetahuan sebagai upaya dalam mewujudkan learning organization di Kemenkeu. Gimana, keren gak performa BPPK di tahun 2022? Ya sudah waktunya pulang. Aku kirim kembali ya ke tempat asal.